Selamat pagi Pak Argo. Selamat pagi Pak Argo Yuwono. Selamat pagi, Mas. Ya, dengan Vandia News TV Pak Argo, kami akan konfirmasi terkait dengan informasi yang beredar bahwa ada penangkapan kepada Sekjen FUI Pak Muhammad Al-Khotot. Apakah benar informasi tersebut? Ya, benar maksudnya, Mas. Benar informasi tersebut Pak Argo? Ya, benar-benar ya. Oke, bagaimana kronologis penangkapannya Pak Argo atau penahanannya? Saya masih menunggu informasi dari penyidik ya, sampai sekarang belum mendapatkan ya. Saya bisa tanya. Oke. Ini kami sedang bersama dengan pihak dari Persaudaraan Muslim Indonesia yang juga sempat berkomunikasi terakhir dengan Pak Khotot begitu. Ada Pak Usama. Boleh Anda sampaikan? Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Argo. Ya, pagi Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi informasi bahwa Ustadz Al-Khotot tadi subuh itu ditahan betul Pak Argo ya? Betul, ditangkap bukan ditahan, ditangkap ya. Ditangkap ya, ditangkap. Betul. Boleh tahu Pak Argo apa dasar-dasar penangkapan beliau gitu? Ya, intinya penyidik kan sudah ada laporan polisi, kemudian ada saksi, ada bukti petunjuk, ya. Jadi dikenakan permufakatan makar ya di pasal 17 dan 110 oleh penyidik seperti itu. Pasal makar Pak Argo? Ya, permufakatan. Permufakatan. Ya. Saya pikir ini aparat memberikan satu pasal makar ini, mohon maaf ini Pak Argo ya, kita karena ini masalah hukum kita dialog saja. Sangat berlebihan Pak Argo. Karena dari pihak Forum Umat Islam melalui Parmusi ya, Persaudaraan Muslim Indonesia sudah menyampaikan surat langsung permohonan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo untuk memberhentikan Ahok sebagai gubernur terdakwa yang menurut kita itu dengan aktifnya beliau kembali sebagai gubernur dalam posisi terdakwa melanggar Undang-Undang pasal 83 nomor 23 tahun 2014. Aksi hari ini yang dilakukan oleh Forum Umat Islam Ustadz Al-Khotot terkait dengan masalah tersebut. Jadi tidak ada kaitannya dengan makar, tetapi kita menuntut keadilan kepada Bapak Presiden agar pasal 83 ini ditegakkan itu. Jadi nggak ada makar, menyampaikan aspirasi kepada presiden kan biasa saja Pak. Jadi ini kan permufakatan ya, nah permufakatan lebih dari satu. Ya, itu ada suatu pertemuan ya, itu ada apa namanya pembicaraan, itu ada kesimpulan juga pembicaraan itu apa. Ya ini sudah sedang kita dalami di penyidik, kita mendapatkan semuanya. Nah, nanti kita tunggu aja bagaimana nanti penyidik dalam pemeriksaan kan. Iya Pak Argus, terus terang saya prihatin sekali ya sebagai Ketua Umum Parmusi karena semua pertemuan Ustadz Al-Khotot saya hadir ya. Dengan berbagai pihak pertemuan dengan siapapun saya hadir ya. Tidak ada di situ permufakatan kita mau melakukan makar dan sebagainya, tidak ada. Sebaliknya kita ingin pemilu gubernur nanti ini berjalan aman, tertib, lancar, jujur dan adil dan demokratis agar bisa legitimate hasilnya. Oke, itu. mohon maaf saya potong Pak Usama. Pak Argo mungkin bisa Anda jelaskan lebih rinci lagi pertemuan mana yang menurut pihak kepolisian itu dinyatakan sebagai permufakatan. Pak Argo, kapan dan di mana pertemuannya Pak Argo? Nanti kita tunggu ya, dari penyidik belum semuanya saya dapatkan informasi itu, tapi ini baru informasi awal seperti itu ya. Ya Pak Argo, kita harapkan tentu ya, tentu aparat ini bersikap arif bijaksana ya, dengan tidak mudah menggunakan pasal pasal makar ya, karena terus terang tidak ada niatan kita melakukan itu. Jadi apa yang kita lakukan ini semuanya dalam koridor konstitusi, termasuk yang dilakukan Ustadz Al-Khotot. Kita menyurat langsung kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden aja tidak mengeksekusi kita makar. Kenapa aparat keamanan langsung mengeksekusi ada permusyarakatan makar? Ini kan harus diluruskan, saya kira. Oke, Pak Argo mungkin ada informasi sampai kapan Pak Khotot akan diamankan? Apakah dengan begitu berarti tidak akan mengikuti aksi 313? Ini masih ada di Makobrimob, kita masih menunggu lawyernya, nanti akan kita lakukan pemeriksaan. Ya. Setelah lawyernya nanti dampingi baru kita lakukan pemeriksaan. Dan kita nanti akan bisa mendapatkan informasi-informasi yang ada dalam penyidikan seperti itu.
Oke, terakhir Pak Usama, masih ada yang akan disampaikan oleh Pak Argo kepada Pak Argo? Ya, Pak Argo, tentu kita aksi 212 lalu ya, yang jilid 2 sudah mengharapkan tidak terjadi kriminalisasi kepada ulama. Ya, aksi ini dalam rangka menggembosi aksi, saya sangat prihatin mengapa kemudian Ustadz Al-Khotot sebagai penanggung jawab aksi ini harus dinyatakan memiliki permusyarakatan untuk makar. Saya kira langkah-langkah aparat keamanan ini tidak lagi populer ya, tidak lagi populer di dalam era demokrasi sekarang. Kita tidak ada yang kita langgar. Polda Metro juga sudah menyatakan, kita sudah menyampaikan pemberitahuan ya secara tertulis dari Forum Umat Islam sehingga aksi ini bisa dilaksanakan. Nah ini jadi di mana titik makar ini kan tidak sinkron. Pada satu sisi Polda menyatakan mengizinkan, surat pemberitahuan sudah disampaikan dan memang tidak perlu izin undang-undangnya, tapi pemberitahuan itu sudah disampaikan kepada Polda dan Polda mengakui silakan berjalan, tetapi sisi lain dibilang makar. Ini kan nggak sinkron ini. Nah ini yang harus kita luruskan. Sayangkan, kami harapkan Pak Argo, Ustadz Khotot bisa dibebaskan sebelum sholat Jumat ini karena beliau juga akan sholat Jumat bersama-sama di Istiqlal ya. Oke, apakah akan dibebaskan sebelum sholat Jumat Pak Argo? Proses pemeriksaan kita tidak ada kaitannya dengan aksi ini ya. Aksi ini tidak ada kaitannya. Artinya bahwa kita sudah mendapatkan bukti-bukti dan alat bukti lain di luar dari kaitan ini. Ya, ini kita tunggu saja daripada penyidik bekerja. Jadi penangkapan Ustadz Al-Khotot hari ini tidak ada kaitannya dengan aksi ini, Pak Argo ya? Jadi artinya itu kegiatan yang sebelum kegiatan ini dilakukan. Kegiatan yang mana, tanggal, kapan dan di mana, boleh dijelaskan lebih tepatnya Pak Argo? Kita masih menunggu keterangan keterangan dari penyidik masih bekerja. Kita tunggu saja Mas ya. Kita tunggu nanti keterangan. Masih menunggu proses penyidikan. Oke, baik Pak Argo, terakhir mungkin dalam pertemuan berarti Pak Khotot tidak sendiri, ada pihak-pihak yang juga bersama-sama melakukan pertemuan tersebut. Apakah ada kemungkinan pihak-pihak lain atau tokoh-tokoh lain yang juga nantinya akan diamankan oleh pihak kepolisian? Pak Argo, apakah ada kemungkinan pihak lain yang juga akan diamankan, Pak Argo? Ya, sayang sekali kita terputus dengan komunikasi dari Pak Argo Yuwono. Tapi dari yang kita tangkap bahwa ditegaskan oleh Pak Argo Yuwono membantah bahwa penangkapan tidak terkait dengan aksi yang digelar hari ini, aksi 313, tapi melainkan pertemuan yang dilakukan sebelumnya. Tanggapan Anda, Pak? Jadi Usama. apapun bahwa ini tidak terkait aksi karena terkait dengan kegiatan-kegiatan Ustadz Al-Khotot sebelumnya. Tapi cara-cara yang dilakukan oleh aparat ini tidak lagi populer ya. Justru ini tidak akan memberikan suasana yang kondusif, menciptakan suasana kondusif ya. Sehingga persoalan ini diciptakan aparat. Penangkapan ulama kita sudah tegas-tegas datang untuk tidak ada kriminalisasi. Hari ini kalau misalnya masalah itu dikaitkan dengan persoalan dulu, kenapa nggak kemarin-kemarin ditahan Ustadz Al-Khotot ditangkap? Kok pada hari subuh menjelang aksi 313 baru ditangkap? Ini kan di mana keadilan? Di mana kita sebagai negara hukum mau ditegakkan kalau cara-cara aparat yang harusnya menegakkan hukum justru melakukan cara-cara. Karena saya dapat info dari istrinya ketika upaya penangkapan ditanya suratnya tidak ada, langsung diambil begitu saja. Oke, tadi Pak Argo mengatakan bahwa yang menjadi alasan dasar dari penangkapan adalah pertemuan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Apakah ada bayangan Pak Usama? Tapi akan kita bahas usai jeda. Kita tahan dulu Pak Usama dan pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Special Report Anyus TV Aksi Damai 313.